Iya, langsung ke Mas Burhan. Mas, menyambung pertanyaan saya di segmen sebelumnya, Mas. Ada juga yang responnya positif, tapi ada juga yang terkoreksi negatif, Mas. Apa faktor-faktornya yang menyebabkan kondisinya seperti ini, Mas? Nah, ini menarik ya kalau kita cermati data yang tersedia, Arif. Kalau kita lihat kenapa Pak Prabowo meningkat, itu datanya kristal clear. Pendukung Pak Jokowi sekarang tidak lagi didominasi oleh mereka yang akan memilih Pak Ganjar. Jadi ada dua ukuran pendukung Pak Jokowi. Pertama adalah mereka yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Ada 79%. Nah, dari data yang kami punya, 79% yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi ini, itu 39,2% memilih Ganjar, 37,6% memilih Pak Prabowo, 13,9% dari yang puas memilih Mas Anies. Jadi yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi itu sekarang terbelah antara ke Ganjar dan Pak Prabowo Subianto. Nah, nanti Mas Umam bisa menganalisis mengapa terjadi pembelahan. Ada peningkatan dukungan di antara mereka yang puas kinerja Pak Jokowi ke Pak Prabowo, dan ada tren penurunan mereka yang puas satisfied Jokowi voters ke Ganjar Pranowo. Nah, ukuran yang kedua adalah mereka yang mengaku memilih Pak Jokowi di 2019. Basisnya ada 55,5%. Nah, yang menarik, pemilih Ganjar Pranowo dari segmen pendukung Pak Jokowi Kiai Ma'ruf 2019 itu turun 10%. Dari 60, sekian persen, terakhir hari survei akhir Mei itu tinggal 50%. Sementara pemilih Pak Prabowo, ya, pendukung Pak Prabowo yang berasal dari basis pemilih Pak Jokowi Kiai Ma'ruf Pilpres 2019 naik 2 kali lipat, dari 13% menjadi 27,2%. Sebaliknya Pak Prabowo masih cukup mampu mempertahankan basisnya sendiri, ya, dari pendukung Prabowo Sandi 2019. Sebelumnya 45%, sekarang 59,5%. Pendukung Anies dari basis pemilih Pak Prabowo Sandi 2019 turun dari 43% ke 31,5%. Apa lesson learn-nya? Satu, Mas Anies terlalu fokus pada basis pendukung Pak Prabowo yang lama. Itu pun tergerus. Kemudian Mas Ganjar terlalu fokus pada basis pendukung Pak Jokowi, gagal untuk meraih pendukung dari pemilih Pak Prabowo 2019. Sementara Pak Prabowo dapat dari dua kolam, dari basis pemilih Pak Jokowi dan dari basisnya sendiri di 2019. Nah, ini yang menjelaskan mengapa Pak Prabowo unggul. Jadi ada teori jalan tengah yang kemarin kita bahas waktu rilis bersama Prof. Effendi Ghazalin, ya, Arfi, ya. Apa itu teori jalan tengah? Itu satu teori yang ternyata berlaku di Amerika Latin maupun Amerika Utara, yaitu ketika ada calon yang ada di ekstrim kiri atau kanan, pemilih itu cenderung mencari calon yang berada di tengah. Nah, ini ada kasus dulu, ya, zaman konvensi dan kaukus Partai Republikan antara Bill Seward versus Abraham Lincoln. Bill Seward ini itu calon favorit pemenang konvensi karena dia menyiapkan konsep yang radikal untuk pembebasan budak. Tetapi basis Republikan sendiri khawatir kalau ini diterapkan, banyak pemilih Amerika saat itu yang akan lari. Nah, akhirnya dicari capres dari Partai Republikan yang tidak terlalu ekstrim, ya, tetapi juga tidak terlalu lunak dalam soal pembebasan budak. Namanya Abraham Lincoln. Nah, Lincoln sendiri waktu itu bilang, mungkin kalau konvensi diadakan hari ini, saya bukan cinta pertama basis pemilih Republikan. Cinta pertama mereka adalah Bill Seward. Tetapi kalau misalnya banyak capres lain yang gagal untuk mengalahkan Seward, saya mungkin akan menjadi cinta kedua mereka. Karena apa? Karena pemilih Amerika itu pengen mencari konsep yang tengah antara yang radikal dengan yang lunak dalam rangka mencari solusi atas pembebasan budak. Dan menanglah si Lincoln. Jadi dalam kaitan dengan sekarang ini, Arif, ya,
Saya melihat serangan dari tim Ganjar ke Anies mungkin bisa tanda kutip ya menyadarkan sebagian pendukung Anies, tetapi mereka pendukung Anies yang mungkin akan memikirkan serangan dari tim Ganjar tadi tidak lantas memilih Ganjar, terlalu jauh gitu. Mereka mungkin memilihnya Pak Prabowo. Sebaliknya, serangan tim Anies kepada Ganjar sebagian akan membuat pendukung Ganjar lari, tapi larinya juga nggak ke Anies karena terlalu jauh spektrum ideologisnya. Larinya ke Pak Prabowo. Jadi sekarang Pak Prabowo justru menampung kegelisahan dan kekecewaan dari dua basis pendukung ini. Nah, menurut saya kalau ini tidak disadari oleh tim Anies maupun tim Ganjar, Pak Prabowo mendapatkan dukungan dari dua kantong sekaligus gitu ya. Nah, ini yang pertama. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaan Arief, bagaimana dengan Mas Ahaye yang juga turun ya. Jadi pola Mas Ahaye dan pola Mas Anies itu sama. Keduanya terlalu fokus pada basis mereka yang kritis terhadap Pak Jokowi, sementara basis mereka yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi makin lama makin mengecil. Apakah tidak ada peluang buat keduanya untuk naik? Jelas ada. Tetapi harus dihitung secara matang dalam 9 bulan ke depan ada atau tidak peluang buat publik melampiaskan ketidakpuasan terhadap Pak Jokowi secara meningkat. Nah, satu-satunya variabel yang punya korelasi sangat kuat terhadap variabel kepuasan terhadap kinerja presiden adalah inflasi. Jadi kalau inflasi tinggi, biasanya ketidakpuasan meningkat. Karena otomatis ya kemampuan publik untuk membeli harga bahan-bahan pokok menjadi menurun. Tapi kalau inflasinya masih terjaga di kisaran 5%, itu kabar buruk tuh buat mereka yang mengharap ketidakpuasan terhadap kinerja presiden meningkat. Betul bahwa ada banyak isu ya, misalnya soal demokratisasi, presiden terlalu cawe-cawe misalnya, atau presiden tidak terlalu peduli terhadap agenda korupsi, tetapi secara elektoral, kasus-kasus semacam ini tidak terlalu kuat daya ungkitnya untuk menurunkan approval rating Presiden Jokowi. Nah, ini yang menjelaskan kenapa approval atau dukungan terhadap Mas Anies maupun Mas Ahaye turun di saat approval rating Presiden Jokowi meningkat. Dan saat ya, Mas Burhan, Mas Umam, kalau melihat tadi sudah dikatakan bahwa Anies ini fokus antitesa Jokowi, hanya melihat mungkin suara-suara yang mungkin di basisnya Pak Prabowo begitu ya. Sedangkan Pak Prabowo ini bisa mendulang suara dari dua pihak. Tadi yang sempat saya katakan double track kandidat begitu. Apakah harus ada perhatian lebih dari masing-masing capres ini yang seperti dikatakan Mas Burhan tadi? Iya, saya pikir betul apa yang harus kemudian diantisipasi oleh dua kekuatan yang berada pada titik polar yang terpinggir ini antara kanan dan kiri. Sementara tadi disampaikan oleh Mas Burhan, Pak Prabowo menikmati insentif elektoral dari dua ceruk yang berbeda. Tetapi sebenarnya dalam konteks ini yang perlu diantisipasi adalah ada situasi dalam beberapa bulan terakhir positioning dari Mas Anies sendiri tidak clear. Dia menggunakan narasi perubahan, tetapi kemudian saya menangkap seolah-olah ruang geraknya termasuk narasi-narasi yang dibangun sepertinya masih terbatas karena sepertinya ada tarikan cukup signifikan, salah satunya dari Nasdem. Nasdem sendiri diakui atau tidak sebelum penetapan Pak Joni Plate sebagai tersangka ada semacam kegamangan di sana, dilema di sana untuk berhadapan-hadapan secara diametral dengan pemerintah dalam konteks berbagai isu kebijakan publik, tapi di saat yang sama ingin mengamankan positioning itu sehingga ada diakui atau tidak ada potensi atau kecenderungan bermain dua kaki. Nah, inilah yang diakui atau tidak menyandra positioning Anies Baswedan ketika dia menggunakan narasi-narasi itu masih relatif terbatas. Jadi nggak bisa sprint ya Mas Umam? Tidak bisa sprint. Oleh karena itu kalau misal kemudian dia bisa lakukan itu, maka sebenarnya gerusan terhadap basis pemilih loyal Pak Prabowo sebelumnya bisa terjadi cukup signifikan. Nah, adapun kemudian tadi tambahan insentif elektoral, let's say misalnya dari Mas Ahaye, kalau misal itu dianggap sebagai bacawa pres yang paling signifikan untuk mendampingi Pak Anies, mungkin salah satu penjelasan alternatifnya adalah narasi Anies Ahaye itu sudah lama disampaikan. Tetapi ada kecenderungan penundaan dalam proses pembahasan di internal koalisi untuk segera mendeklarasikan. Nah,
itu sepertinya berimplikasi kepada segmen dari basis pemilih terutama di Demokrat yang dulu sempat memiliki harapan cukup signifikan kalau misal ini dideklarasikan siap bergerak. Tetapi karena diundur-undur, nah situasinya kemudian melemah di sana. Artinya kalau misal kemudian betul seperti yang disampaikan oleh sejumlah teman-teman di koalisi perubahan, kalau segera diputuskan, kemudian diumumkan, maka daya ungkit terhadap elektoral capres cawapres berpotensi kemudian mengalami lompatan, dan yang terpenting adalah partai-partai di dalam koalisi jangan sampai digondeli oleh keinginan untuk masih bermain dua kaki. Nah, kalau misal itu bisa dilakukan, Cukup KIB sajalah. cukup KIB. Kalau misal itu dilakukan, sepertinya gerusan terhadap basis pemilih loyal yang dulu berposisi pada posisi di luar pemerintahan, tidak setuju pada pemerintahan, berpotensi mengalami pergeseran. Nah, ada pun poin menarik tambahan lagi, Mbak Ratih, terkait dengan tadi disampaikan oleh Mas Burhan. Approval rate terhadap pemerintahan memang betul diakui dipengaruhi oleh faktor inflasi. Dan itu kemudian berkaitan dengan hidup sehari-hari dari masyarakat kita. Dan ini harus diantisipasi, terutama oleh kelompok kubu perubahan, karena bagaimanapun juga kita belajar dari akhir di 2022 kemarin. Ketika harga BBM dinaikkan pada momentum bulan Oktober, dan itu mengalami lompatan inflasi signifikan, harga-harga mengalami kenaikan. Impact-nya apa? Approval rate Pak Jokowi waktu itu mengalami drop pada angka 50, bahkan ada di catatan sekitar 48%. Itu angka terendah. Tetapi pada saat yang sama, beliau memegang kekuasaan negara. Ada insentif yang kemudian diwujudkan dalam bentuk social safety net, bansos yang jumlahnya itu bisa sangat beragam, sekitar 15 jenis bansos. Dan itu pada akhir periode tahun, biasanya proses pembelanjaan itu atau government spending itu cukup signifikan. Salah satunya menggunakan instrumen bansos. Dan itu dilakukan pada Oktober, November, Desember. Dan kita cek pada awal 2023, yang asalnya drop mengalami lompatan signifikan. Nah, ini harus diantisipasi. Karena pelaksanaan pemilu adalah 14 Februari. Praktis, kalau misal kita menggunakan timeline budget negara, itu hanya 1,5 bulan pasca berakhirnya budget negara yang harus diselesaikan di akhir tahun di Desember 2023. Maka kalau misal strategi sama akan dilakukan, maka kemudian siapa yang akan mendapatkan quote by quote restu politik Presiden Jokowi akan mendapatkan insentif elektoral tambahan di sana. Tetapi masih, apakah kemudian konteks koalisi ini Pak Prabowo ataukah Pak Ganjar yang akan mendapatkan limpahan itu? Kita lihat perkembangannya. Pembelahannya cukup signifikan. Kalau kita berkaca, pembelahannya cukup signifikan. Kalau berkaca yang sebelumnya kan adalah pembelahan itu misalnya oposisi sama incumbent begitu. Nah, ini angka 70% yang tadi disampaikan oleh Mas Burhan ini justru malah pembelahannya terjadi di situ antara ke Prabowo ataukah ke Ganjar Prabowo seperti itu. Sepertinya situasi itu, Mas, salah satunya dipicu oleh adanya semacam dilema di dalam koalisi-koalisi partai di pemerintahan. Salah satu dilema itu barangkali dan menurut informasi spekulatif disebabkan oleh ada semacam keresahan di kalangan partai-partai politik di dalam pemerintahan yang bagi mereka ada kekuatan tertentu yang dianggap lebih mendikte, memonopoli dalam konteks pembagian kekuasaan dan dalam konteks perumusan berbagai hal. Nah, itulah yang kenapa terjadi kemudian ada kecenderungan ketika satu partai mendeklarasikan, partai yang lain kemudian mendeklarasikan, tetapi di saat yang sama kita juga agak unik. Mengapa partai-partai seperti PKB, Golkar, termasuk PAN, ada semacam gap komunikasi, keengganan untuk melakukan political approach kepada PDIP. Ini berbeda situasinya dengan dulu di 2013-2014. PKB dengan senang hati mendeklarasikan Pak Jokowi waktu itu. Nah, kemudian Golkar juga sama, Nasdem juga sama waktu itu. Nah, dalam pasca pendeklarasian Pak Ganjar, memang ada ekspektasi serupa. Ketika dideklarasikan akan ada merangsek dukungan. Tetapi ini situasinya berbeda. Inilah yang kemudian pertanyaan dan juga kita bisa memahami. Misalnya kenapa Pak Hasto kemarin lebih aktif datang. Ini jemput bola mendatangi Caimin di kantor PKB. Ini bukan lagi kemudian menunggu kedatangan, tapi jemput bola. Artinya apa? Ada situasi yang berbeda. Dan terkait dengan tadi, proses koalisi ini dalam proses negosiasinya agak alot. Karena ada, sepertinya teman-teman di PDIP sedang berhitung.
ada keresahan juga di internal PDIP. Baik. Mereka berkuasa, mereka menang, tetapi ada perasaan ada kekuatan lain yang berkuasa di pemerintahan. Nah, itulah kenapa kemudian ada klausul yang disepakati menurut informasi spekulatif bahwa penentuan bacawa pres mendampingi Pak Ganjar akan ditentukan oleh PDIP. Dan satu lagi, konon kabarnya pembagian portofolio pemerintahan ke depan kalau Pak Ganjar menang juga PDIP harus juga dikonsultasikan secara ketat dengan PDIP, dalam konteks ini Bu Mega. Artinya apa? Situasi ini membuat partai-partai merasa tidak equal. Gitu. Tidak equal, sehingga kemudian ada kecenderungan kenapa kita tidak di treatment secara equal, secara setara. Nah, inilah yang kemudian sepertinya menjadi salah satu hambatan serius dalam proses negosiasi, kompromi, pembentukan di koalisi selanjutnya. Masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk kita melihat bagaimana dinamika dari Pilpres 2024 ya. Terima kasih banyak Mas Umam, terima kasih. Mbak Rati, Mas Arief, kemudian juga Mas Burhan, sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. Sehat selalu, Assalamualaikum.